Lenovo lagi, Lenovo lagi. Pasti saat ini nih di kolom komentar subscriber pada komen-komen begitu tuh. Ya mau gimana lagi ya, memang brand ini yang paling sering update dan ngeluarin varian-varian baru dari TWS-nya. Ya walaupun kualitasnya kadang biasa aja ya. Tapi at least desainnya ini cakep-cakep dan nggak ngebosenin. Seperti TWS yang bakal kita review kali ini, desainnya sih cakep ya. Tapi gimana dengan sound quality-nya? Langsung aja, mari kita mulai reviewnya. Halo semua, kembali lagi di review gawai dan ini adalah Lenovo ThinkPlus LP10. Untuk harga terkini dan link pembeliannya, silahkan kalian cek di kolom deskripsi di bawah. Di dalam boxnya ada buds dan charging case-nya, buku manual, serta kabel charging USB Type-C. Untuk pilihan warnanya ada dua ya, warna putih dan yang ini kombinasi antara warna merah dan hitam. Kayak bendera partai ya. Untuk warnanya, saya pribadi lebih suka dengan yang ini. Kayaknya yang warna putih itu kelihatan biasa aja sih. Untuk charging case-nya bentuknya bulat seperti ini. Masih ditemani dengan desain transparan dengan aksen merah hitam pada bagian dalamnya. Cakep sih, tapi ya kalian udah paham lah ya, kalau desain yang transparan dengan finishing glossy seperti ini bersahabat baik dengan apa? Ya, baret-baret dan cap sidik jari. Di bagian dalam terdapat logo ThinkPlus beserta satu LED indikator. Di bagian bawah terdapat tulisan spesifikasi dan di bagian depan terdapat port charging USB Type-C. Kalau kalian perhatiin, ini portnya berwarna orange ya. Harusnya sih kalau warna orange ini udah support fast charging. Tapi waktu chargingnya sih masih standar aja, sekitar 1,5 jam. Nggak tahu deh, ini cuman gimmick atau beneran fast charging. Lalu untuk build quality-nya ini agak kurang solid sih, terutama pada bagian penutupnya ini. Agak ringkih dan berasa ringan aja. Mungkin karena semua komponennya berada pada bagian bawah casingnya, jadi bagian penutupnya ini terasa kopong dan kurang mantap aja. Kemudian untuk buds-nya ini tipenya half ear. Untuk desainnya sih ya udah umum lah ya. Terdapat tulisan Lenovo dan satu LED indikator di tiap buds-nya. Finishingnya cukup baik, sambungan antar housingnya juga rapih, jadi aman di telinga. Untuk fittingnya di telinga saya sih pas-pas aja ya. Namun untuk kenyamanannya di awal-awal sih masih aman, tapi lama-kelamaan bakal berasa kurang nyaman juga. Untuk spek singkatnya, ThinkPlus LP10 ini udah dibekali dengan Bluetooth versi 5.2, driver 13mm, serta kode KAC dan SBC. TWS ini juga udah punya fitur gaming mode, serta diproteksi dengan rating IP54 yang berarti tahan dari cipratan air dan debu. Sementara untuk baterai buds-nya punya kapasitas sebesar 30mAh dengan playtime 5 jam di volume 50%. Untuk charging case-nya punya baterai sebesar 300mAh. Spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, untuk touch controlnya ini juga termasuk lengkap, namun sedikit berbeda dari TWS ThinkPlus yang lainnya. Untuk kontrol musik, tap 2 kali di buds kanan atau kiri untuk play pause, tap 3 kali di buds kanan untuk next, sebaliknya tap 3 kali di buds kiri untuk previous. Untuk kontrol volume, tap 1 kali di buds kanan untuk volume up, sebaliknya tap 1 kali di buds kiri untuk volume down. Untuk angkat dan tutup telepon, tap 2 kali pada buds kanan atau kiri. Untuk reject, tekan dan tahan buds kanan atau kiri selama 2 detik. Lalu untuk berpindah dari musik mode ke gaming mode ataupun sebaliknya, tekan dan tahan buds kanan selama 2 detik. Secara default, TWS ini akan berada pada musik mode pada saat dikeluarkan dari case-nya. Dan sedikit catatan untuk unit yang kami terima ini versi China ya. Jadi suara notifikasi perubahan modenya ini bahasa Mandarin. Jadi kalau kalian dapat unit yang serupa, kalian bisa ingat-ingat aja sedang berada dalam mode apa. Atau kalau ada yang bisa translate notifikasinya, boleh komentar di bawah ya. Oke, sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau dengan gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar gadget lainnya. Done? Oke. Untuk sound quality-nya, ThinkPlus LP10 ini punya karakter suara yang lebih mengarah ke bright to balance.
Di frekuensi low-nya memang nggak banyak detail yang bisa didapat, tapi untuk ukuran sebuah half ear, bassnya ini udah termasuk cukup asik dan fun buat all-rounder. Kemudian di frekuensi mid-nya untuk vokal dan clarity-nya ini terdengar jelas, namun agak sedikit kering, tapi masih berasa natural dan tidak di-boost. Dan pada frekuensi high-nya, treble-nya ini juga cukup baik, nggak terlalu nusuk di telinga. Hanya saja, ketika digunakan pada volume 80% ke atas, lagu dengan intensitas simbal yang tinggi, ini suara simbalnya bagi saya agak ke distort dan sedikit mengganggu di telinga. Tapi untuk overall, ini semuanya masih cukup oke. Kemudian di powernya memang ini agak kurang ya. Untuk penggunaan di dalam ruangan, biasanya saya gunakan di volume 80%-an untuk mendapatkan suara yang pas. Dipakai buat nonton, streaming, dan sosmed juga masih aman. Selama penggunaan sih, saya jarang mendapati lost connection atau nggak sinkron. Gaming modenya juga ya standar juga sih ya. Saya tetap nggak rekomenin gaming menggunakan TWS half ear seperti ini, karena detailnya pasti kurang dapat. Untuk sampel suara dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, cek, tes 1, 2, 3. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS Think Plus LP10. Seperti yang kalian dengarkan lah ya, ini masih tergolong dengan standar TWS Lenovo di angka 100 ribuan lainnya. Dan untuk posisi mikrofonnya ini ada di bat sebelah kiri ya. Kalau saya deketin, suaranya akan jadi lebih jernih dan lebih baik lagi. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review Think Plus LP10 ini. Dari segi desain sih memang cakep ya, tapi kalau dari segi suara masih standar TWS half ear Lenovo lainnya. Kalau kalian penasaran dan pengen beli, silahkan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariatif. Bisa jadi ini kurang cocok di kami, tapi cocok di kalian. Ataupun sebaliknya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya. Like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.